Halo Riders, kembali lagi ke channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di dealer TVS yang ada di Surabaya. Dan kali ini kami akan mencoba TVS Ronin yang belum lama ini diluncurkan di Pekan Raya Jakarta beberapa bulan lalu. Dan kali ini kami akan berkeliling dari Surabaya sampai ke Banyuwangi. Nah, kira-kira bagaimana keseruannya bersama saya Tepa Levi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Ini start dari Surabaya. Urutannya ini urutan yang paling pertama dari start. Nanti setelah ini ke arah Gresik dulu. Habis itu ke Malang via Mojokerto, Cangar, sama ke arah Batu baru Malang. Jadi gitu ya urutan perjalanannya. Oke, di perjalanan mau dimulai. Hari ini ada sesi seremoni pelepasan dulu dan juga foto-foto. Terus di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 motor TVS Ronin. Dan perjalanan ini mengusung konsep unscripted touring Indonesia. Nah, kira-kira gimana keseruannya? Langsung kita gas. Sekarang jam 10 kurang sekitar 15 menit. Wow, nih jalan Surabaya udah diramaikan dengan truk-truk besar. Harus selap-selip. Untung dimensinya TVS Ronin nggak terlalu besar, meski mesinnya di atas 200 cc, tapi dimensinya masih oke. Dan dipakai buat macet-macetan kayak gini masih aman sih. Terus juga pas jalan gini motornya rasanya cukup ringan. Dan handlingnya pun masih oke. Padat sekali. Dan cuacanya lumayan hangat pagi-pagi gini. Mantap lah pokoknya. Ini menuju ke arah Gresik dulu. Nanti kami akan mampir ke dealer di kawasan Gresik. Terus nanti dari Gresik lanjut ke Malang. Oke, kita sampai di perbatasan Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Ini menuju ke kota Gresik kayaknya. Dan sekarang jam 10-an lebih. Cuaca juga pagi ini cukup cerah, cenderung panas. Jadi mirip-mirip dengan Jakarta panasnya. Tadi dari Surabaya sempat ngelewatin rombongan truk-truk besar yang menuju ke pelabuhan. Sekarang udah sedikit lebih kondusif jalannya.
Oke, kita lanjut dulu menuju ke dealer TVS Gresik. Udah sampai di TVS Gresik. Oke, kita parkir dulu ya. Sampai ketemu lagi. Oke, perjalanan kita lanjut. Tadi setelah mampir sebentar istirahat di dealer TVS Gresik, sekarang kami mau langsung menuju ke Malang. Sekarang jam 11.12 dan cuaca cukup panas. Jadi mungkin nanti akan mampir dulu untuk makan siang dan juga istirahat lagi sebentar. Terus perjalanan ini kabarnya bakal lewat sekitar kawasan Mojokerto, terus masuk ke Cangar nanti, terus keluar di Batu baru ke Malang. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan ini. Barusan mampir sebentar break minum. Cuaca panas banget, sekarang jam 1:30. Jadi minum dulu biar nggak dehidrasi. Lanjut jalan, habis ini mau ke arah Cangar. Oke, sejauh ini perjalanan udah masuk sekitar 68,3 km. Dan dari segi tampilan setang, nah sebenarnya tombolnya masih mirip-mirip aja dengan motor-motor pada umumnya. Nih di kanan ada engine cut off, terus juga ada mode ini buat ngatur apa namanya, mode berkendara. Dia ada urban dan juga rain. Terus di bawahnya ada hazard dan paling bawahnya ada tombol starter. Terus di kiri di depannya ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh. Terus ada tombol dengan logo I, ini dia buat melakukan koneksi antara motor dengan smartphone. Terus bawahnya ada lampu sen dan ada klakson. Nah, sisanya di layar speedometernya sih lumayan terlihat cukup jelas di sini, walaupun kondisi siang terus terik gini. Dia di atas ada tachometer, terus ini ada jam, ada speedometer, di kanan ini ada indikator bahan bakar, lalu rata-rata kecepatan dan waktu berkendara. Ini ada gear, trip A, trip B, terus di bawahnya ada mode berkendara. Dan buat mengakses informasi yang ada di panel instrumen ini, Anda bisa menggunakan dua tombol yang ada di bawah sini, mode dan set. Dan sepanjang Gresik tadi sampai ke daerah Krian ini, jalanannya cukup ramai dan ada banyak truk-truk besar juga yang lewat sini. Jadi Anda harus berhati-hati. Tapi kondisi jalannya sih cukup mulus ya. Di beberapa titik memang ada yang bergelombang, cuma masih didominasi dengan aspal yang mulus. Wah, di depan ada pemandangan gunungnya dan ini wah keren banget. Nah, itu di depan ada gunung di kiri dan di kanan. Kayaknya itu salah satunya Gunung Arjuna deh. Karena kalau di maps kami bakal mengitari ke sekitaran Gunung Arjuna. Mungkin ya. Udah masuk ke
jalur pegunungan. Nah, di depan tinggal ke arah Cangar. Kita nunggu yang lain dulu. Kita masuk di jalur pegunungan menuju ke arah Batu. Ini jalurnya menurun sekarang. Oke. Oh iya, bicara soal tenaga dulu nih. Buat ngelewatin jalur pegunungan kayak gini, gak ada masalah sama sekali. Mesin 225 cc, 1 silinder, aman banget buat nanjak-nanjak. Dan dia nggak ada kendala sama sekali sih, nggak ada kendala apa namanya nge-lag atau ngedown gitu, nggak ada. Sejauh ini aman jalurnya, dan buat nanjak-nanjak rasanya masih cukup menyenangkan. Nah, ini tenaganya juga ngisi terus. Terus juga karena 1 silinder 224 cc, dia nafasnya cukup panjang. Jadi ketika dipakai untuk tanjak seperti ini, dia masih sangat menyenangkan. Tenaganya ngisi terus. Ini masuki kawasan hutan-hutan, dan cuacanya mulai adem. Sekarang jam 2:30. Ini keren banget sih, adem. Ini jalannya mirip kayak ke kawasan, benar kayak emang ke Batu ya. Iya. Oke Riders, perjalanan hari pertama udah selesai. Tadi dari Surabaya, terus sekarang finish di Malang. Besok lanjut ke Bromo. Sekarang istirahat dulu di sekitaran kota Malang. Mantap banget perjalanannya. Lanjut lagi besok. Oke, halo, selamat pagi. Hari ini hari kedua perjalanan touring Surabaya Banyuwangi bersama TVS Ronin, dan kali ini kami akan menuju ke arah Bromo, nanti via Tumpang dan nanti lanjut langsung ke Pananjakan. Oke, semoga hari ini cerah. Oke, tadi dari hotel kami lewat jalur menuju arah Tumpang. Kali ini lewat ke Jalan Muharto, dan ya pagi-pagi masih ramai aktivitasnya. Tapi jalanannya nggak terlalu padat sih. Oke, nggak jauh dari kota tadi. Sekarang mulai nanjak jalannya, dan mulai menyempit juga. Pagi ini cukup adem udaranya, dan jalanannya juga nggak terlalu ramai. Seru lah pokoknya. Oke, nanti kita lanjut lagi waktu udah masuk ke kawasan Bromonya ya. Oke, ini masih perjalanan menuju Bromo, dan jalanannya mulus banget. Mantap. Terus di depannya juga
udah ada gunung-gunung gitu. Mantep pemandangannya. Ini sepanjang jalan juga udah banyak mobil jeep-jeep yang dipakai buat ke Bromo. Motornya enak banget buat cruising kayak gini. Tapi kemarin waktu lewat-lewat jalur pegunungan di Cangar, ternyata emang motornya masih agak terasa ngeden gitu, apalagi yang tanjakannya curam. Jadi paling enak buat nanjak sih di gigi 2. Cuma begitu gigi 2 sudah hampir mencapai limit, itu begitu pindah ke 3 dia rasanya jadi sedikit drop. Tapi masih tetap bisa nanjak sih, cuma lebih pelan aja. Sementara kalau jalannya kayak gini cuma naik turun terus ada landai lagi, ini masih aman banget motor. Wah, itu keren banget pemandangannya di sebelah kanan sana. Ini semakin ke atas, kalau bisa dilihatin di sebelah kanan. Di kiri juga sebenarnya bagus sih, cuma agak kehalang pohon aja. Seru jalanannya, nikung-nikung. Oke, sampai. Jadi sedikit lagi, terus berhenti buat beli tiket. Cuma ini belum tahu deh motornya bakal masuk atau enggak. Dia habis bayar-bayar tiket masuk. Sekarang lanjut naik lagi. Dan ini cukup banyak jeep-jeep gantian turun. Keren banget pemandangannya. Mungkin bagi Anda yang ke Bromo biasanya datang di malam hari, ini begini pemandangannya ketika siang. Nah, ini rutenya cukup seru. Kiri kanannya udah jurang dan jalannya juga kecil di sini, jadi kalau ada mobil ya agak minggir-minggir sedikit. Itu di sana ada banyak ladang. Di kirinya juga dan ke bawah jurang sana. Wah, ini putar balik tikungannya. Mantap. Ini sepertinya udah sampai di penanjakan. Tadi habis istirahat dulu sebentar. Sekarang langsung turun ke bawah. Ini mungkin kalau bagi Anda yang ngelihat bagian Bromo itu dari arah belakang bukit ini, itu biasanya yang orang-orang sering ke sana. Tapi kalau ini yang via Jemplang ini ada di bagian belakangnya. Oke, kita lihat kayak apa kondisi jalannya dari sini. Sejauh ini sih bagus jalannya. Wah, keren sekali. Oh, lewat sana ke bawahnya.
Dan ini nggak butuh waktu lama, udah sampai di bawah. Nah, ini ada pos istirahat. Nah, langsung lanjut lagi, turun lagi. Itu luas banget di sana. Itu ada jalan di sana ke bawah. Ada lubang-lubang yang agak dalam. Kayaknya waktu basah ini. Wah, naik semua debunya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Mengarungi lautan pasir, tebal sekali. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Sangat membutuhkan sedikit energi sekali, alias ngap. Kayaknya ngelihat warlock gampang-gampang aja. Ternyata pasirnya tebal. Lautan pasir. Sekarang lanjut naik ke atas. Jam 1. Dingklik. Mantap. Ketemu aspal lagi. Kita ke atas lagi, terus istirahat dulu. Wah, itu di sebelah kiri tampilan Gunung Bromonya. Kita gambar sedikit. Nah, itu gambarnya. Dari sini kelihatan itu yang bukitnya, dan sebelah sana itu kawahnya. Mantap. Oh, ini menanjakan sepertinya. Oke, perjalanan tiba di Bromo. Nah, sambil istirahat dan nikmati pemandangan, yuk lihat lebih dekat detail dari TVS Ronin 225. Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor ini? Nah, pertama kita bahas dari segi desain dulu. Di bagian depan ini, lampunya khas banget, bentuknya T. Terus juga ketika dinyalakan, lampunya dia akan seperti ini. Sebentar. Nah, lampunya ada di atas untuk lampu dekatnya, sementara lampu jauhnya dia ada di bagian bawah. Oke, terus lampu setnya dia model memanjang gini, dan ini sudah berteknologi LED. Ini kalau bisa dilihat, nah, lampunya seperti ini. Terus karena dia mengusung sebagai scrambler, jadi sini tampilannya cukup gagah dan juga kekar sekali. Itu dari bagian depan. Terus ke bagian tengah, nah dia stangnya model telanjang seperti ini, dan speedometernya menggantung di sebelah kiri. Kemudian
kuncinya ada di bagian tengah sini. Lalu di area tombol-tombol sebelah kanan ini ada cut off, terus juga ada mode. Ini untuk mengubah mode berkendaranya. Terus ada hazard, starter, dan di sebelah kiri ini di bagian depan ada pass beam, lalu ada lampu jauh, lampu dekat. Ini I adalah tombol konektivitas, kemudian lampu sen dan juga klakson. Nah, tangkinya di sini berpadu sempurna dengan desain keseluruhan. Nah, dia besar dan juga kapasitasnya sekitar 11 liter. Terus di bagian joknya dia model menyatu seperti ini, dan di tengahnya ini ada aksen-aksen jahitan, tapi di bagian jok pemboncengnya nggak ada aksen seperti di tengah. Lalu bagian pegangannya dia besi biasa seperti ini, dan di bagian tengah dia mesinnya kelihatan keker banget karena di sini ada kisi-kisi udara, terus juga ada cover sampingnya yang menguatkan kesan sebagai sebuah scrambler. Lalu di area belakang, nah ini lampu belakangnya cukup keren. Dia model LED yang pipih seperti ini, dan jika dilihat sekilas dia mirip dengan lampu-lampu LED aftermarket, tapi dia bukan model yang lampu yang satu-satu seperti itu. Dia menyatu semua seperti ini. Begitupun dengan lampu sennya, dia sama dengan di depan sudah LED. Dan sebagai unsur safety, di sebelah spakbor belakangnya ada mata kucing di kiri dan kanannya. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Yang paling mencolok dari motor ini adalah suspensi tipe upside down-nya. Dia berwarna emas dan juga besar. Suspensi depan dia pakai ukuran 41 mm. Nah, ini cukup panjang dan juga besar. Terus remnya dia pakai cakram. Di depan pakai 300 mm, sedangkan di belakang pakai 240 mm. Ban depannya dia pakai ukuran 110/70 ring 17, sementara di belakang 130/70 ring 17. Buat suspensi belakangnya dia pakai monoshock, ada di tengah sana, dan dia berwarna putih. Lanjut ke area stang, dia kuncinya model seperti ini, dan lubangnya ada di tengah-tengah seperti ini. Terus ketika dinyalakan, nah speedometer punya banyak banget informasi. Di sini ada tachometer paling atas, lalu ada jam, terus juga ada speedometer, terus ada indikator bahan bakar, trip A, terus ada trip B, lalu ini estimasi jarak, odometer. Iya, itu aja. Terus di sini ada indikator posisi gigi. Ini waktu berkendara, rata-rata kecepatan, dan di bawahnya adalah mode. Modenya ada dua, ada urban dan juga rain. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan fitur side stand switch. Di sini ada detail yang cukup unik, di mana rantainya dia pakai cover. Nah, biarpun kelihatannya kayak sederhana, tapi ini fitur yang cukup berguna untuk melindungi rantai dari kotoran. Beralih ke mesinnya, dia pakai mesin 4 tak 1 silinder 4 katup SOHC dengan pendingin cairan, dan kapasitasnya sebesar 225 cc. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 20,4 PS pada 7.750 rpm, lalu torsi 19,93 Nm pada 3.750 rpm. Nah, tenaga tadi dipadu dengan sistem transmisi manual 5 percepatan. Terus mesinnya di sini juga sudah dilindungi dengan crash bar
Nah, yang juga menarik dari motor ini adalah suaranya. Coba kita dengerin suaranya. Dia suaranya agak ngebas dan juga cukup bulat. Suaranya kurang lebih seperti ini. Cukup ngebas. Asik, keren ya. Oke, pagi ini keluar dari penginapan dan langsung menuju ke Banyuwangi via Probolinggo. Dan semoga hari ini cuacanya tetap cerah dan juga lancar. Oke, kita lanjut. Turun dari Bromo, pemandangannya cakep banget. Di sebelah kanan Oke, barusan habis istirahat minum dulu di sekitaran Pantai Bentar, daerah Probolinggo, dan ini di Pantura kami mau mengarah ke Banyuwangi lewat Paiton. Oke, setelah 2 hari kemarin Surabaya Malang, terus Malang Bromo, dan hari ini Bromo menuju ke Banyuwangi. Langsung aja kita bahas impresinya, karena memang saya baru merasakan motornya ketika di Surabaya kemarin. Pertama kali naikin, benar-benar baru menjajal saat itu. Jadi butuh sedikit waktu untuk kenalin karakter dari motor ini. Dan setelah 2 hari naik turun gunung, terus lewatin berbagai macam kondisi jalan. Oke, saya bahas dari segi handling dulu. Nah, di segi handling motornya ternyata cukup nurut untuk diajak nikung-nikung. Dia perpaduan antara pelek 17 inci dan ban yang cukup lebar, lalu suspensi depan upside down, belakang monoshock, menghasilkan kombinasi yang cukup bagus ketika diajak bermanuver saat melewati jalan lurus seperti ini. Tentunya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian ketika melewati jalur pegunungan, itu juga handlingnya cukup enak dan motornya nurut untuk diajak ke arah yang Anda tuju. Kemudian bantingan suspensinya ini mengejutkan, cukup empuk dan cukup nyaman untuk perjalanan jauh seperti ini. Dia redaman suspensinya mantep banget, walaupun empuk tapi handlingnya masih terjaga dengan baik. Terus suspensi yang nyaman ini dia dipadu juga dengan jok yang tebal dan juga empuk. Jadinya untuk melahap sekitar, ini saya sudah jalan sekitar berapa nih? 317,2 km. Itu rasanya oke-oke aja. Lalu setangnya kalau buat yang setinggi saya sekitar 175 cm ini masih cukup oke.
Jadi tangan saya masih agak menekuk dan stangnya mendekat ke arah pengendara. Jadinya dia nggak bikin pegal kalau diajak jalan jauh. Jadi ya buat jalan agak kenceng gitu speednya masih oke, apalagi ketika dipakai cruising santai antara 50 sampai 60-an km per jam, itu enak banget. Terus dari segi pengereman, nah dia remnya sama-sama pakai cakram di depan dan belakang. Rasanya masih cukup oke, dan dia juga sudah didukung dengan fitur ABS ya. Jadinya sejauh ini sih nggak ada masalah yang berarti sama remnya, karena dia cukup pakem, dan ketika dipakai di jalan pegunungan pun seperti kemarin itu masih cukup enak. Remnya bisa menjaga kecepatan motor dengan baik. Terus handle-handlenya, baik handle rem di tangan maupun rem kakinya, rasanya juga cukup empuk dan nyaman digunakan. Terus rem depannya pun dia punya stand gitu, jadi bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda, mau yang seperti apa. Saat ini sudah masuk ke jalan besar dan sebentar lagi bakal menuju ke PLTU Paiton. Jadi sejauh ini masih campur dengan kendaraan-kendaraan lain karena udah ke perkotaan. Jadi sekarang jam 11.25. Ini jalan raya Dringu, cuaca cukup cerah dan udaranya agak sedikit hangat. Oke, setelah beberapa jam dan beberapa kilometer kami masuk ke kawasan Baluran. Sekarang jam 4:30 sore. Bagus banget nih mataharinya tuh. Sebelah kiri ada gunung di sana, kalau bisa lihat. Begini suasana Baluran di sore hari. Itu matahari ada di sebelah kanan, terus gunungnya ada di sebelah kiri. Cantik banget ya. Salah satu rute yang memang cukup seru, dan TVS Ronin memang menjadi salah satu motor yang cocok untuk diajak touringan. Baik dari segi kenyamanan maupun dari segi performanya, dia udah cukup mumpuni. Kita tarik gigi 380, gigi 4. Ada jalan yang agak bopeng. Wah, keren banget ini sih. Setelah dari Baluran tadi langsung keluar dari Situbondo dan sekarang masuk ke Banyuwangi. Sekarang sekitar jam 5 kurang 5 menit dan perjalanan sudah sekitar 469 km. Oke, kita lanjut sampai ke penginapan dulu ya.
semakin mengarah ke Banyuwangi, dan ini sudah hampir gelap. Sekarang jam 5 lewat 16 menit. Ya, kurang lebih kondisinya seperti ini. Nggak terlalu ramai. Dan di sebelah kiri saya ini adalah laut. Wah, sampai di Banyuwangi. Ini lewat sekitaran Pasar Banyuwangi, dan sekarang jam 5:30 lebih dikit. Ini Taman Belambangan Banyuwangi. Oke. Selamat datang di Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi. Total trip sekarang 504,6 km. Mantap. Tim A Zero Accident, mantap, luar Thank biasa. you, Mas.